Jadi warga yang ada bahwa mereka adalah pekerja-pekerja saya, ya, pekerja-pekerja saya bersama keluarga besar saya, yaitu keluarga Tatu Pudeng Lisa, ya. Mereka ini adalah anak-anak yang baik semua, yang sudah bekerja dengan baik. Tentunya kalau ada mafia tanah atau ada hal-hal yang tidak benar, ya, mereka juga merasa disakiti karena mereka juga bekerja dengan baik dengan kami. Jadi saat mereka tahu tanah ini akan disita eksekusi, maka seluruh karyawan-karyawati saya, mereka dengan sukarela, tanpa bayar, tanpa dengan paksaan, mereka datang untuk membela kebenaran, ya. Jadi mereka datang untuk membela kebenaran, dan mereka tahu mereka membela, bukan membela yang salah, karena tanah ini sudah bersertifikat hak milik SHM 462 milik Junike Kabimbang secara sah, dan sudah diuji di PT UN Inkra bahwa Ibu Junike Kabimbang SHM 462 milik Junike Kabimbang sah. Jadi Novi Poluan dan Liong Maule ini tidak ada kaitan dengan kita sama sekali. Tidak ada kaitan. Kita tidak tahu dengan Novi Poluan itu. Tidak ada kaitan sama sekali. Sertifikat hak milik kita sah secara hukum, sah di PT UN. Itu saja yang saya mau sampaikan. Bahwa saya tahu tidak ada lagi ke depan sita eksekusi, karena sertifikat ini adalah sertifikat sah, dan untuk ke depan dan seterusnya sampai mungkin selama-lamanya tanah ini sah, karena sertifikat itu adalah undang-undang dasar negara. Kalau Anda melawan sertifikat sah, berarti Anda melawan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi tanah kita Ibu Junike Kabimbang SHM 462 itu sudah tidak bisa lagi digugat, karena sudah inkrah di PT UN, sudah sah secara hukum, dan tidak ada lagi sita-sita eksekusi, karena sertifikat hak milik kita sah secara hukum. Terima kasih. Sampai kapan akan bertahan warga di tempat ini? Kami akan bertahan di tempat ini sampai jam 6 sore, ya. Tetapi jam kantor itu jam 8 pagi atau sampai jam 5 sore, ya. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan lewat dari jam 5 sore, maka berarti kalau ada orang pengadilan datang, berarti itu melanggar hukum, dan kami akan melapornya. Kami akan melapor sesuai undang-undang yang berlaku, karena sita eksekusi itu hanya berlaku jam kantor saja, jam 8 sampai jam 5 sore. Terima kasih. Jadi dengan adanya pelaksanaan sita eksekusi yang sudah kedua kali, ya, kami sebetulnya sangat menyayangkan pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado, karena ini kan sudah menjelang, yang pertama sudah menjelang Hari Raya Keagamaan umat Kristen. Itu barangkali ada, kalau tak saya hari-hari keagamaan masih belum boleh. Nanti bulan depan baru masuk bulan Desember, Pak. Tapi ini kalau menurut saya 3 bulan sebelum itu, ya. Oh iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda ketahui bahwa klien kami Junike Kabimbang, dia telah
telah memiliki sertifikat hak milik nomor 462. Sertifikat hak milik, ya? Sertifikat hak milik. Dan dia peroleh melalui prosedur hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, unit ketertiban sebagai klien kami, dia tidak digugat dalam perkara yang mau dilakukan sidang eksekusi 112. Dia bukan sebagai tergugat. Ya. Yang tergugat itu dia boleh bukan pemilik tanah, klien kami. Jadi di sini ada pertentangan ya. Masa orang yang tidak digugat bukan sebagai tergugat dalam perkara 112 mau dieksekusi tanahnya, rumahnya, di mana keadilan? Yang Lantas itu, kenapa ada putusan dari pengadilan? ini putusan itu Novi Puluhan lawan Liang Babole. Yang dia mau eksekusi Liang Babole punya harta dong. Bukan Salah lokasi, beda salah lokasi. lokasi. Salah lokasi. Ya. Yang kedua, unit kebimbang yang tadi bilang bahwa dia bukan sebagai tergugat. Yang ketiga, bisa baca dalam putusan 112. Amar putusannya angka 2B dan 3B. Di situ hanya menyebut tanah Eigendom Verponding nomor 1945. Tidak ada batas-batasnya. Tetapi tiba-tiba sekarang ada surat pemberitahuan kepada Lurah menyatakan bahwa batas-batas sudah ada. Ini batas dari mana batas itu? Itu tidak ada dalam putusan. Nggak bisa begitu. Kemudian Novi Puluhan, ya, Novi Puluhan dalam putusan 112 itu telah dianulir, dibatalkan oleh putusan perkara perdata 207. Saya tegaskan di poin 8 mengatakan begini. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat 1 Novi Puluhan bukan ahli waris ataupun bukan kuasa pelaksana waris dari almarhum Ibu Niat dan Icenlok. Poin 9 menyatakan menurut hukum bahwa tergugat 1 Novi Puluhan tidak berhak mewarisi ataupun menguasai harta warisan aset-aset 3 perusahaan. Termasuk ini. Itu tidak berhak mewarisi. Oke, Pak pengacara, mungkin apa yang Bapak sampaikan itu Jadi sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan, menurut hemat saya, pendapat saya, itu belum boleh dilakukan karena orang yang mau dilakukan sita eksekusi tidak masuk dalam sebagai pihak dalam perkara 112. Kalau sebetulnya pengadilan harus sarankan Novi Puluhan bahwa silakan malah mengajukan upaya hukum yang lain terhadap lokasi itu, tidak boleh menggunakan putusan 112, apalagi putusan 112 telah dianulir, dibatalkan oleh putusan 207. Itu. tapi jadi dari pihak pengadilan ini bersikeras akan melakukan sita eksekusi ini. Bagaimana ini tanggapan? Apa akan ada perlawanan atau mungkin pencegahan dari pihak Posimon dan rekan-rekan lewat pengacara? Bagaimana ini, Pak? Jadi kalau saya lihat kan klien kami itu sangat menolak sita eksekusi karena dia merasa tidak ada kepentingan hukum, tidak ada hubungan hukum dengan putusan itu. Kan dia tidak digugat, kenapa dia harus sita harta kekayaannya? Jadi kita pakai logika juga, logika hukum, tidak nyambung. Mungkin dengan cara penolakan ini mengumpulkan massa agar supaya tidak jadi sita eksekusi ini, Pak pengacara? Nah, itu saya kurang paham tentang itu ya. Yang jelas klien kami itu sangat keberatan dan menolak adanya sita eksekusi ini.